Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Setiap hari kita harus semangat, amin. Ayo semua kita datang sama Tuhan. Hilangkan semuanya intimidasi, hilangkan semuanya keraguan kepada Tuhan. Datang dengan iman, karena orang yang datang dengan iman adalah berkenan di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini hari yang baik, hari yang bahagia. Dia Tuhan yang menyediakan masa depan yang terindah buat setiap kita. Katakan yes. Yuk kita datang, kita hampiri tahta Dia. Bapa, terima kasih Engkau baik. Pagi hari ini kami datang, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dengan iman, Engkau berkenan akan hal itu. Dan kami mau setia beribadah setiap pagi, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kami mau mendengar tuntunan Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat, luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Bapa di sorga. Thank you Lord. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Biarkan Roh-Nya bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku. Angkat hatimu, katakan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan, ku angkat ku angkat hati dan jiwaku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi dari awal katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Benar Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Segenap hati katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Kita sembah Dia, kita bersyukur. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau menerima aku tulus apa adanya. Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia. Kami bersyukur, Engkaulah kekuatan, Engkaulah penghiburan. Mari sembah Dia, rasakan hadiratnya menjamah hatimu. Mari mengasihi Tuhan lebih lagi. Dia baik, sungguh baik. Oh, Engkaulah Allah yang menyertai kami, yang melingkupi setiap hidup kami. Dia mengaruniakan kepada kita setiap kekuatan, setiap penghiburan, dan berkat-berkat-Nya. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Bapa, Kau mulia. Oh,
hanya bagimu segala pujian dan pengagungan. Setiap kami di tempat ini bersyukur bahwa Tuhan menyediakan pertolongan bagi setiap kami tepat pada waktunya. Kekuatan-Mu mengalir buat kami Tuhan. Kekuatan-Mu melimpah buat kami Tuhan. Oh haleluya. Ya ralabakana masyanda. Nama ya ralalamo. Hadirat-Mu mengalir. Dia Tuhan, Dia Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami nggak mau ragu-ragu kepada Tuhan. Yesus, benahi setiap hati kami. Biar kami bisa menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mau tetap percaya kepadamu. Ya ralabaka nama ya ralalaba ya ranasi. Ikara ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya namu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lagi katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yuk lebih lagi sama-sama kita nyatakan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih setia-Mu, hadirat-Mu memelihara hidup kami Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu penuh di dalam hidup kami. Kami mau selalu beribadah, kami mau selalu bergantung kepada Tuhan. Kami enggak mau bergantung kepada dunia ini yang tidak pasti, tetapi kepada Tuhan kami bergantung. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan buat setiap kami. Engkau masa depan, Engkau jaminan buat kami untuk kami menggapai hari depan yang penuh harapan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Kami mau dengar tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua semangat hari ini? Harus semangat ya. Karena orang yang patah semangat itu tulangnya kering, Bapak Ibu Saudara. Artinya dia akan malas melakukan apapun. Nah, kalau kita ada semangat, pasti kita akan melakukan semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Haleluya. Ya, jemaat-jemaat, ya semua rekan-rekan yang di YouTube juga kami mengucapkan shalom ya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, kita lihat kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya. Tema pagi ini adalah kekuatan. Katakan kekuatan. Kalau setiap kita nggak punya kekuatan, pasti kita akan hidupnya amburadul, Bapak Ibu Saudara. Benar ya, pasti akan amburadul. Kenapa? Karena kekuatan daripada Tuhan itu sangat penting untuk menunjang kehidupan rohani kita. Di dalam dunia ini yang terpenting dan yang terutama lebih dahulu adalah kehidupan rohani kita lebih dahulu daripada kehidupan duniawi kita. Karena ketika kita mengutamakan kehidupan rohani, yang duniawi akan mengikuti. Kalau kita menuruti dan mendahulukan kehidupan duniawi kita, maka kedagingan kita yang akan terus muncul. Oleh sebab itu, kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, nantinya kita tidak akan menerima apa-apa di dalam kekekalan. Malahan yang kita takutkan adalah kita berakhir di tempat yang penuh dengan keretakan gigi. Oleh sebab itu gereja menyediakan wadah untuk doa pagi. Kita mendahulukan manusia roh kita. Manusia roh kita perlu makan, betul? Iya, kita perlu makan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena manusia roh kita sudah dilahirkan baru oleh Tuhan. Bagi yang sudah dibaptis ya, kita sudah lahir baru. Nah, jangan sampai roh kita tidak diberi makan. Nah, oleh sebab itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau lihat ini ayat luar biasa sekali. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Dalam kita menghadapi filsafat, pengajaran dunia yang gak benar, yang menyimpang, ya. Kita buka di 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Nah, di sini kita melihat dalam kelemahan kita Tuhan tetap bekerja. Amin. Iya. Dari ayat keempat dulu deh kita baca supaya lebih jelas ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 4-5.
Demikian firman Tuhan, baik perkataanku maupun pemberitaanku, kata Paulus, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dengan kekuatan roh. Di sini digaris bawahi, ada kekuatan roh yang menyertai Paulus. Paulus memberitakan firman, dia mengajar, dia menulis surat, dan dia orang yang begitu hebat dalam karya-karyanya, dalam penginjilan dan kerasulan. Dia memakai kekuatan roh padahal dia lagi sakit, dia lagi menderita, dia lagi dianiaya, dia lagi di penjara, dipasung, begitu. Bapak Ibu, didera juga pernah, Bapak Ibu Saudara, terkatung-katung di laut. Tetapi dia mengatakan apa? Dia menyampaikan Injil bukan dengan kata-kata hikmat, bukan, tetapi dengan kata-kata dari kekuatan roh. Dan dia di sini katakan keyakinan, artinya dia memiliki iman. Apa situasimu hari ini? Engkau ingin menjadi berkat bagi orang lain? Ayo menginjil. Katakan amin. Menginjil dari apa? Minimal perbuatan perkataanmu. Di dalam kita menginjil, tidak perlu kita terlalu melatih yang bagaimana gitu. Tidak perlu. Yang penting kita sudah tahu materi yang mau kita sampaikan, dan kita harus berani melangkah. Kalau kita nggak berani melangkah, tidak akan terjadi mujizat. Karena mujizat yang terbesar bukan ketika orang disembuhkan, bukan ketika orang diberkati, tetapi ketika orang tersebut menerima keselamatan hidup kekal. Katakan amin. Ya, amin. Ayat yang kelima, ini kekuatan roh. Mengapa Rasul Paulus bisa mendapat kekuatan roh dalam kelemahannya? Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah Bapa, kekuatan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kemampuan untuk kita berbuat dan berkarya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nggak bisa do something untuk kerajaan Allah, nantinya kita nggak akan dapat upah. Nah, kita perlu melakukan sesuatu minimal untuk diri kita sendiri dulu, baru untuk orang lain. Bener gak sih? Ya, kita harus bisa memimpin diri kita dulu, baru kita bisa memimpin orang lain. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita nggak akan bisa melayani, kita nggak akan bisa menginjil, kita nggak akan bisa berbuat sesuatu. Karena apa? Saya kemarin melihat begini, melihat sebuah video, sebuah tayangan, ada seekor ular, ya. Dia agak lucu sih, tapi ini bener loh, ini bener. Dia itu ada kaleng, dia kepalanya masuk ke kaleng minuman soft drink, kaleng yang aluminium itu. Dia masukkan kepalanya, lubangnya kecil ya, kayak soft drink yang bersoda, dibuka, kretek, nah gitu ya, aluminium itu, tahu ya, kepalanya masuk ke dalam, ya kan? Dan dia jadi tontonan warga. Dia kemana nggak jelas gitu. Tek, ya kan? Dia kemana-mana gitu kan? Di jalan itu, di situ aja tempatnya. Ya, tetapi ada perkataan begini. Nah, manusia itu terkadang seperti ini. Ya, mungkin orang pingin nolong, tetapi tahu itu ular. Gue nggak jadi deh. Gak berani gue. Pas ketika gue lepasin kepalanya, dia matuk, tak. Iya kan? Ada yang berani? Saya paling geli sama ular, ya. Kalau ngelihat ular itu langsung merinding, ya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kalau ngelihat setan gak takut saya, tapi kalau ngelihat ular, ya. Nah, itu gak berani orang-orang nolong, cuma dikamerain, ya kan? Yang menjadi objeknya malah kesusahan. Dia gini-gini, kasihan juga lihatnya. Itu juga manusia. Terkadang kita ingin menolong dia, tetapi karena sifat karakternya
yang tidak bisa memimpin diri sendiri, yang suka memagut-magut orang. Kita nggak berani nolong, betul nggak sih? Iya kan? Malah ketika kita nolong nanti dibilangnya apa? Dasar sok suci. Apalagi difitnahnya kita. Oleh sebab itu, ini pelajaran untuk kita. Kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri, nanti kayak ular ini tadi. Gini. Nggak berani orang nolong. Ya, kalau kita bisa belajar memimpin diri kita, nah itu sangat menolong kita. Katakan amin. Ya, ternyata perlunya pengendalian diri, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa, ya kita nggak kuat, kita nggak mampu tanpa Tuhan. Betul nggak sih? Kalau kita saat-saat ini ingin lepas dari semua keterikatan kita, kita harus bergantung sama Tuhan. Artinya kalau kita bergantung sama Tuhan, ini dibilang sini nih, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tapi boleh nggak cari manusia? Boleh. Namun pesan saya sebagai hamba Tuhan, yang pertama kita harus cari Tuhan dulu. Yang kedua, kita harus bergantung sama Tuhan. Ya, kita harus bergantung sama Tuhan. Nggak bisa kita bergantung kepada kekuatan manusia. Ketika kita bergantung sama manusia, iya 1 hari 2 hari dia tolong, besoknya dia nggak perhatiin kita lagi, kita kecewa lagi. Ada itu di Instagram. Dia komplain sama satu gereja, sama beberapa hamba Tuhan begini. Saya bilang, jangan kamu menghakimi. Mengatakan orang brengsek, bajingan atau apa, itu menghakimi, saya bilang. Bertobat kamu. Sakit jiwa kamu ini. Ayo berubah. Tuhan mau mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kamu, saya bilang. Saya pendek aja ngomong. Dan dia balas, malas sama Pastor Alfa ini. Banyak bacot katanya. Bukan menjadi pendengar yang baik. Lah ini kayak ular tadi. Iya kan? Getak-getuk. Dia komplain, woi tolong woi, keluarkan saya dari, apa itu namanya? Kaleng ini, tolong. Lah kita udah keluarin, dia matukin kita. Ya ampun Tuhan, syukur gak berbisa. Iya kan? Bilang kita begini begitu. Aduh ya, ini dinasehatin, dikasih tahu yang bener, malah metokin lagi. Itu ular kayak gitu. Tuhan gak mau kita jadi kayak ular yang matuk sana matuk sini. Ya, gak mau. Tetapi Tuhan mau kita ya menjadi anak-anak terang. Amin. Ayo kita berubah step by step, kita mengandalkan Tuhan. Ayat ini lagi berkata, ya. Ayat ini berkata bahwa tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, untuk memiliki kekuatan roh, kita harus punya iman. Katakan iman. Katakan begini, saya punya iman. Saya punya kekuatan. Ya. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang menyerah. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang putus asa dan mengakhiri hidupnya. Kemarin saya mendengar berita tentang orang yang bunuh diri di Indonesia karena dia hutang judi sama hutang apa gitu. Ada gak sih dengar? Dan dia mengakhirinya gitu. Digantung diri di hotel kalau gak salah. Oh Tuhan. Dia gak tahu hidupnya lebih berharga. Itu manusia yang mendahulukan duniawi dulu hingga kedagingannya muncul. Kedagingannya lebih besar. Dan manusia rohnya kecil. Dan dia mengakhiri dengan bunuh diri. Ironis Bapak Ibu Saudara. Berjudi. Apalagi nipu. Apalagi ya begitu. Akhirnya bebannya terlalu berat. Dia gak mampu. Manusia rohnya kecil. Dia mengakhirinya dengan bunuh diri. Kan kasihan Bapak Ibu Saudara ya. Iya.
Saya waktu SMP itu pernah loh mau coba mengiris tangan saya ini. Saya lihat pisau. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan, itu yang buat saya bertobat. Tuhan tampilkan sedikit masa depan saya. Ya, Tuhan tampilkan sedikit wajah ibu saya. Tuhan tampilkan sedikit masa depan adik-adik saya pada waktu itu. Sekilas, sep. Akhirnya saya melihat pisau itu. Saya nangis, saya letakin, saya bersujud, saya minta ampun. Karena rasanya putus asa. Waktu SMP, ya, itu tidak punya kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Gak punya kekuatan, stres melihat keadaan rumah seperti ini, ya, rumah keluarga kami seperti ini, stres rasanya. Nah, saya mau katakan, bersyukur kalau yang muda-muda dari muda ini sudah mendapat tuntunan rohani, sudah mendapat berkat pagi-pagi, berdoa pagi-pagi. Hello, mana nih anak-anak muda nih? Oi, aku juga anak muda. Iya, nggak peduli ubannya udah berapa. Ya tadi pagi, ya kan, saya doakan istri saya karena Ici ya dia ulang tahun hari ini, Pastor Eni. Jadi saya doakan dia, saya bilang selamat ya, umur kamu udah sekian. Enggak baru 16 tahun katanya. Jadi semuanya muda ya. Nggak ada yang mau ngaku umurnya. Entah heran saya. Ya, kenapa wanita seperti ini? Kalau kita pria, iya gue 35, iya gue 40, saya 50 loh, bangga kita. Kalau wanita, enggak, baru aja 15 tahun. Ya, anak-anak muda bersyukur kalau kita sudah mendapat tuntunan. Belajar dari saya dulu ya, yang pernah mau coba iris tangan. Tangan kanan ini pegang pisau begini nih, udah begini nih. Oh Tuhan Yesus, ternyata itu salah. Dan kita mengerti, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, pada kekuatan manusia, pada kekayaan manusia, pada jabatan manusia. Nggak usah bergantung sama itu. Tuhan mau arahkan kita bergantung kepada kekuatan roh, kepada kekuatan Allah. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tema hari ini apa nih? Karena setiap hari nih temanya nih Tuhan maunya kreatif. Ya Tuhan, apa nih Tuhan? Kekuatan. Oh haleluya. Ya, semuanya kita perlu kekuatan. Ya, siapa di sini mau mendapat kekuatan baru daripada Tuhan? Yes, kita semuanya harus mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Ya, urapan itu dibaharui. Amin. Harus dibaharui dari hari ke hari. Ya, yuk sama-sama kita mendahulukan manusia roh kita. Supaya apa? Kita mengerti bahwa setiap tindakan perbuatan kita perlu yang namanya kekuatan roh. Amin. Ya. Ada lagunya kan? Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kalau kita nggak mau goyah, kita harus bergantung kepada kekuatan Tuhan. Bilang begini, saya mau bergantung kepada kekuatan Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Setiap kita pasti nggak mau goyah, amin. Kita mau tetap kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus melatih manusia roh kita untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita hidup di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, maka Dia akan bekerja melalui doa-doa kita. Kita sudah belajar kan kemarin tentang doa Elisa. Tuhan bekerja lewat doa Elisa, dan Tuhan juga akan bekerja lewat doa-doa kita. Katakan amin. Ya, Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Katakan, Tuhan pasti mendengar doaku. Tuhan pasti menjawab doaku. Ya, oleh sebab itu ketika kita hidup sebagai manusia roh, Dia pasti akan mendengar doa-doamu. Engkau bilang, Tuhan, aku minta kekuatan, aku minta hikmat. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat. Kalau tidak langsung Tuhan kasih kekuatan dan hikmat, Dia akan menunjukkan orang-orang yang akan menguatkanmu. Dia akan menunjukkan komunitas yang akan menguatkanmu, yang akan membimbingmu kepada jalan kebenaran. Dia tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Kita terbatas. Oleh sebab itu, kita perlu yang namanya kekuatan dan bergantung kepada kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bilang sama-sama saya, Tuhan, saya mau bergantung kepada Engkau. Saya tidak mau bergantung kepada kekuatan saya sendiri. Saya mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bantu saya. Hari ini saya mau menemukan Tuhan. Saya mau menjadi berkat. Saya mau diubahkan. Bapa berkati. Berkati saya dengan urapan yang baru. Ya Tuhan, biar urapan-Mu mengalir buat kami. Kami mau diubahkan, kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan. Berikan penghiburan, pemulihan kepada umat-umat-Mu, baik di Zoom maupun di YouTube. Bapa berkati setiap umat-umat-Mu, biar hari ini mereka menemukan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Thank you. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Lagi katakan,
setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kuncinya ketika kita mau mengalami kekuatan Tuhan adalah serahkan totalitas hidupmu kepada Dia. Serahkan. Ayo, saya memberikan kesempatan mungkin 1 menit ke depan. Katakan sama Tuhan. Doa sendiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tuhan, aku menyerahkan seluruhnya hidupku kepadamu. Kekhawatiranku, ketakutanku, kecemasanku, masa depanku, apa yang harus aku lakukan ke depannya, aku serahkan kepadamu Tuhan. Mari katakan itu sama Tuhan. Urusanmu sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Oh, Kau nafas hidup kami. Engkau mendengar setiap umat-umat-Mu. Mereka menyerahkan semua kepadamu. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya kepada rencana Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami, berkati bangsa kami, urapi bangsa kami, biar bangsa kami mengalami keselamatan daripada-Mu Tuhan. Biar bangsa kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Biar bangsa kami mengalami lawatan-Mu. Kami berdoa juga bagi kota kami. Bapa, berkati Palangkaraya, berkati kota-kota sekitarnya Tuhan, kabupaten sekitarnya. Berkati juga kota kami dimanapun kami tinggal. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar roh Allah melayang-layang melawat kota kami. Kami berdoa buat keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Bapa, tolong mereka biar mereka berjumpa dengan Tuhan. Kami minta kekuatan daripada Tuhan. Hari ini kuatkan setiap kami. Berkati gereja kami Tuhan, dimanapun kami bertumbuh. Bapa, berkati gereja-gereja-Mu dari Sabang sampai Merauke. Biar setiap gereja Tuhan mengajarkan yang benar. Urapi Tuhan, urapi. Pakai hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan firman, mengajar, menginjil, menggembalakan dengan baik. Biar mereka semuanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati pembangunan gereja kami, GBI Choir. Bapak, berkati dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang
selalu mencukupkan apa yang gereja kami perlukan. Setiap para donatur berkati berlimpah-limpah. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Terima kasih setiap kami yang berdoa. Kami percaya Tuhan yang semuanya memperlengkapi kami. Berkati setiap kami. Kami mengandalkan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan semua hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus, biar setiap umat-umat Tuhan mengalami berkat, mengalami pertolongan, mengalami kekuatan, mengalami hikmat, mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Ini doa kami Tuhan. Serahkan semua ke tangan-Mu. Kalau hari ini nanti siang ada komsel online, Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong setiap kami. Biar kami bisa bergabung dan kami bertumbuh. Kami minta jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah besok hari Minggu. Tuhan berkati dengan hadirat-Mu. Tuhan berkati dengan urapan Allah. Kami sedang berbicara tentang the future. Kami berbicara tentang masa depan. Kami percaya masa depan setiap kami umat-umat-Mu ada di genggaman tangan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati umat-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini kita ada komsel online jam 1 siang. Kita akan membahas yang beda ya. Tidak seperti hari Minggu kemarin ya. Kita akan membahas hal-hal yang beda Bapak Ibu Saudara. Ayo sama-sama kita jam 1 pasang alarmnya ya. Kita gabung sama-sama hari ini. Amin. Dan besok kita ibadah jam 9 pagi ya di base camp kita tercinta. Dan puji nama Tuhan, biar hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik dan Tuhan memberkati kita. Shalom. Salam. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Selamat ulang tahun buat Pastor Eni, panjang umur, wish you all the best, berkati terus, God bless you. Ya, terima kasih ucapannya. Tuhan berkati ya. Salam kangen Pastor Eni. Iya.